Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh beliau yang kami hormati Romo Kiai Haji Zikron Abdullah, yang kami hormati juga para jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pada siang hari ini yakni kajian kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pembahasan pada siang hari ini akan membahas tentang zakat fitrah. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Zikron Abdullah. Dan bagi para pendengar setia Radio Dakwah Islam dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dakwah Islam di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah Wali Syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para santri Tahfidzul Quran Basnas Jawa Tengah dan Basnas dan MAJT yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku yang saya muliakan. Pada kali ini insyaallah kami bacakan kitab Durratun Nasihin halaman 265 ya, tentang zakat fitrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtu ada'i shadaqatil fitri qabla sholatil idi. Waktu untuk menunaikan sedekah fitr atau zakat fitrah itu sebelum sholat id. Sehingga diriwayatkan ruwiya anna Utsman bin Affan radhiyallahu an nasya zakatal fitri qabla sholatil idi. Beliau lupa menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id. Dia lupa kalau waktunya terakhir itu sebelum sholat id. Fajala kafaratuhu itqor rokobatin. Maka beliau menjadikannya kafaroh. Bayar dendanya itu memerdekakan budak hamba saya. Sumaja'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian dia sowan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, nasitu zakatal fitri qabla sholatil idi. Saya lupa Rasulullah menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id. Lupa.
Terus faja'altu kafaratahu itqa raqabatin, kemudian aku jadikan kafarohnya itu untuk memerdekakan budak karena lupa. Kalau sholat id, sebelum sholat id itu terakhir, hari terakhir, waktu terakhir. Nabi menjawab, faqala alaihissalatu wassalam, lau a'taqta ya Utsman mi'ata raqabatin lam tablugh sawaba zakatul fitri qabla sholatil idi. Utsman, jika kamu memerdekakan budak 100 budak, padahal 100 hamba itu tidak sedikit itu, tidak sampai pahalanya mengalahkan zakat fitrah sebelum sholat id. Subhanallah. Ini yang kaitan dengan id ini akan dengan zakat fitrah kami lompati 4 baris ya. Urwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kaitan dengan zakat fitrah ini. Diriwayatkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naukol, beliau bersabda, Nabi, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Barang siapa memberi sedekah fitr atau zakat fitrah, dia akan mendapatkan 10 hal baginya. Al-awwalu, yang awal, yang pertama, yutahhiru jasadahu minadz-dzunub. Dia akan yutahhiru, atau bisa dibacakan dengan yutahharu, disucikan, dibersihkan jasadnya dari berbagai macam dosa. Mudah-mudahan gak ada yang lupa ya, zakat fitrah ini fungsinya luar biasa ini. Jasadnya dibebaskan dari dosa, disucikan dari dosa. Wasani, yang kedua sekarang, yu'tiku minan nar, dia akan dimerdekakan dari api neraka. Tuh. Luar biasa. Wasalisu yusayyiru saumahu makbulan, maka dengan mengeluarkan zakat fitrah itu akan menjadikan puasanya diterima, makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Hasan Al-Basri, bagaimana dikatakan oleh Hasan Basri ini, inna shadaqatal fitri lisaumi kasajdati sahwi lis-sholati. Sesungguhnya zakat fitrah itu bagi orang yang bagi puasa itu sebagaimana sujud sahwi bagi sholat yang terlupakan, itu dengan sujud sahwi menggenepi, nambeli kekurangannya, itu fungsinya luar biasa sebagaimana sujud sahwi dalam sholat. Fakama tujbaru sajadatus sahwi kulawakiin fi sholati, sebagaimana akan nambeli sujud sahwi itu pada setiap hal yang terjadi di dalam sholat, fi sholati. Fakadha as-saumu, sujud sahwi itu seperti ya puasa itu ditambeli yujbaru bi shadaqatil fitri, bisa ditambeli sebagaimana sedekah fitrah, zakat fitrah. Kulawakiin fih
pada setiap sesuatu yang terjadi dalam puasa itu ditambeli dengan zakat fitrah sebagaimana sujud sahwi di dalam sholat. Habis tarawihi dengan tarawih bi anal hasanati yudhibnas sayyiat, setiap kebaikan ya termasuk tarawih itu ya bisa kebaikan semua aja, menghilangkan semua keburukan, menghilangkan semua keburukan. Yang keempat, yustajibul jannata, dia akan menghai surga. Alhamdulillah. Ini karena dia puasa zakat fitrah, dia menghai masuk surga. Wal khamisu yakhruju min kubrihi aminan, bagi orang yang mendatangi zakat fitrah, membayar zakat fitrah, dia keluar dari kuburnya dalam keadaan aman, selamat. Jadi luar biasa faedahnya zakat fitrah. Wasadisu yukbalu ma amila minal khairati fil sanati, yang keenam akan diterima semua amal kebaikan-kebaikan di dalam tahun ini karena zakat fitrah ditunaikan itu. Wasabi'u, yang keenam itu ialah batasi'u ya, wasabi'u yang ketujuh ya, tajibulahu syafaati yaumal kiamati, dia akan tetap memperoleh syafaatku besok pada hari kiamat. Ya wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Tapi dengan syarat syafaat Rasulullah, dia telah menunaikan zakat fitrah. Wasaminu, yang kedelapan, yamurru ala sirati kalbarkil khotifi, dia melewati sirat, jembatan menuju surga, di bawahnya api neraka, dia melewatinya seperti petir yang menyambar, hush, gitu. Kilat yang menyambar, saking cepatnya dia melewati sirat tadi. Nah, wattasi'u, yang kesembilan, yurjahu mizanuhu final hasanati, akan diunggulkan, ditinggikan timbangannya dari kebaikan-kebaikan. Masya Allah, besok kita akan ditimbang oleh Allah ya, di samping ditimbang, dihisab. Kalau timbang itu bobotnya ya, kalau dihisab hitungannya. Jadi kalau bobotnya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa beramal sebesar misqal dzarrah, sebiji sawi, Allah akan melihatnya. Tapi kalau barang siapa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Umayyasillah, dia barang siapa yang bermaksiat pada Allah, yajidillah ghafurur rahim, summa yastaghfirullah, dia minta ampunan kepada Allah. May ya'mal su'an, dia beramal keburukan, au yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya, summa yastaghfirillah, dia minta ampunan kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, dia akan menemui, menjumpai Allah yang maha ghafur dan maha kasih sayang. Maka
Astaghfirullah. Monggo. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Saya pernah di Ngadirejo Temanggung ya. Saat itu saya masih mahasiswa ngaji di Ngadirejo Temanggung. Saya naik bis umum masih mahasiswa. Orangnya luar biasa, kaget saya. Tahu-tahu dengan Mbah Bisri Mustafa. Jadi saya yang awal, beliau yang terakhir. Dan Mbah Bisri sebagai terakhirnya, kendangnya beliau. Kemudian saya bermalam di situ, dinginnya Masya Allah luar biasa. Sehingga saya nggak bisa tidur karena dinginnya tadi. Jam 2:30 malam tuh ada azan. Pikir saya ini muadzinnya salah melihat jamnya kali ya. Duduk di tuabuh, tong 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 tung 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 tung. Nah, saya terheran-heran. Loh, kok banyak orang berdiam-diam ke masjid? Banyak orang itu pada tahajud, Masya Allah. Istighfarnya seperti tadi. Astaghfirullah. Monggo. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Waktu itu Mbah Yai Mubashir sebagai kiai. Saya ikut bangun, ikut sholat, pakai serban semua, pakai jas karena dingin. tidak haji pakai serban. Dan ternyata di Ngadirejo itu tertumbuhi dengan tembakau yang paling mahal lakunya itu, Masya Allah. Sehingga orang pada kaji. Karena apa tadi? Pada orang tahajud tadi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayakuna maqam mahmuda itu. Maqam mahmuda. Dia akan mudah-mudahan dia akan tempat yang terpuji. Karena apa? Setengah malam dia tahajud sebagai tambahan ketika siang kurang ibadahnya. Nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu aqamam mahmuda, akan mengangkat kamu dengan makom yang terpuji. Nah ini ketika itu istighfarnya seperti tadi ya. Mbah Mubashir itu di belakang ngomong dengan saya, ini Gus nanti sampai subuh nih mereka ini. Masya Allah sampai subuh ya. Astaghfirullah. Moga Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ini astaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Dia minta ampunan, mayyamal su'an aw yadzlim nafsahu, dia berbuat keburukan kemudian dia mendolimi pada dirinya, summa yastaghfirillah, dia minta ampunan kepada Allah. Dia minta ampunan. Yajidillah ghafurur rahima. Dia akan menjumpai Allah yang Maha Rahim, yang Maha Ghafur. Amin. Allahumma amin. Ini kemudian kita berdoa pada Allah dihisab besok. Nah, kita berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Kita basuh kepala kita, rambut kita.
mudah-mudahan dihisab ringan ya Allah. Kemudian wal ashir yang terakhir yamhullahu ismahu Allahumullahu ta'ala ismahu min diwanil asqiya. Allah akan menghapus namanya dari buku-buku orang yang celaka. Orang yang celaka itu akan dihapus namanya, tidak termasuk di situ dia. Jadi di dalam diwannya al-asqiya, buku yang namanya dihapus. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan kita tidak pernah lupa tentang zakat fitrah yang seringan itu tapi sehebat faedah dan fungsinya. Monggo silakan yang akan bertanya, monggo kami persilahkan. Baik, sekali kami ucapkan terima kasih pada beliau Pak Kiai Haji Zikran Abdul atas pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada pertanyaan monggo. Adapun tema pada siang hari ini masih membahas tentang zakat fitrah. Monggo dari para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai, bagaimana jika seseorang itu lupa berzakat gitu, atau karena lupa gitu padahal sudah disiapkan tapi lupa berzakat gitu, atau mungkin kita harus mengganti di hari yang lain atau gimana gitu? Ini pertanyaan yang menguatkan penjelasan tadi. Sayyidina Utsman bin Affan ya, dia lupa terakhir kan sebelum sholat Id dia terlupakan itu, sehingga dia sampai-sampainya diberi kafaroh, bayar denda, memerdekakan budak hamba saya. Dan Nabi jawab, sekalipun banyak hamba saya dimerdekakan tidak akan bisa sama nilai pahalanya dengan zakat fitrah. Nah, kalau lupa bagaimana? Dosa panda gitu ya. Ya ndak tomong jangan lupa ya. Tapi dia membayar zakat fitrahnya sewaktu saat dia ingat dengan segera. Jangan sampai ditunda-tunda lagi, dengan segera ya. Bagus. Karena Sayyidina Utsman itu termasuk sahabat yang kaya ya. Milioner, dia itu di antara sahabat Nabi yang kaya itu Sayyidina Utsman ya. Abu Bakar, Sayyidina Umar biasa-biasa, Sayyidina Ali. Paling kaya itu Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau sampai memerdekakan budak itu. Udah ya, bagus sekali pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Yai dari pendengar Radio Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yai. Saya Prayitno, izin bertanya. Seringkali saya mendengarkan dan memahami bahwa zakat itu dapat memurnikan atau menyucikan harta. Zakat dapat mensucikan harta dan tidak membuat kita menjadi miskin. Itu menurut Pak Yai pandangannya seperti apa nggih? Terhadap zakat tidak membuat kita miskin, tapi membuat kita semakin kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau darah kita tercampur dengan kotoran, bayangkan berapa biaya cuci darah itu. Itu termasuk kita ada hak-hak orang miskin yang mengotori kita. Nah itu padahal wajib hukumnya ya 2,5% kalau dagang, kalau tani beda lagi sampai 10%, sampai rubul usur, sampai separuhnya karena dia disiram biaya yang tinggi. Kemudian kalau usaha dagang dan sebagainya itu 2,5%, rubul usur seperempatnya sepuluhan, jadi 2,5%. Itu kan sedikit, setahun sekali itu bisa membersihkan dari kita, dari yang kita makan, haknya orang lain. Masya Allah, kita makan
dosa, haknya orang fakir lagi. Nah, ini makanya kita wajib zakat mal. Nah, namanya bukan fitrah tapi apa? Zakat mal, zakat harta. Dan itu justru akan menambah kita dengan karena doa-doanya orang fakir-fakir. Karena ilmu ulama, ilmunya para kiai, wasakhawatul anbiya, blobone dermawannya orang-orang kaya, doaul fuqara, doa-doanya orang-orang fakir itu masya Allah. Sehingga kalau dia menerima zakat mendoakan para muzaki, mudah-mudahan dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul. Orang yang bayar zakat itu tidak akan miskin. Betul tadi katakan oleh Pak Ustadz Harun tadi, betul. Pertanyaan tadi justru membuat kita bersih, hati kita bersih semuanya, dan bahkan menjadi lancar. Apalagi dengan doanya para fuqara, masakin, 8 asnaf tadi. Sekian. Mari kita mohon pada Allah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halal wa sya'an thayyibah wa qdi hawaijana hawaij dunya wal akhirah. Tawil umurana wa sahih asadana wa kafir an sayyi'atana wa tamal abrar. Ij'al auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wal sa'adah wa rizqi izuna wa duna bas'ithum maghdihim. Ya Allah, idfa'anna al-bala wal waba wal ta'un wal fitan ma dhahar wa batan. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wan najah. Wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.